Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi kapan tepatnya malam itu terjadi? Setiap tahun, jutaan umat Islam di seluruh dunia berlomba-lomba mencarinya. Malam yang penuh berkah, di mana doa-doa akan dikabulkan, malaikat turun ke bumi, dan rahmat Allah tercurah begitu luas. Namun tahukah bahwa malam ini tidak ditentukan dengan tanggal yang pasti? Justru karena ketidakpastiannya, banyak orang yang akhirnya lalai dan melewatkan kesempatan emas ini. Bagaimana jika tahun ini adalah tahun terakhir kita bertemu dengan Ramadan? Apakah kita sudah benar-benar siap meraih malam penuh kemuliaan ini? Bayangkan, jika kita tahu kapan tepatnya Lailatul Qadar, mungkin kita akan beribadah habis-habisan pada malam itu saja, lalu kembali lalai di malam-malam lainnya. Tapi justru karena malam ini dirahasiakan, Allah subhanahu wa ta'ala ingin menguji siapa di antara kita yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam mencari ridhonya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberikan tanggal pasti, tetapi beliau memberikan petunjuk yang sangat jelas. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil. Selain itu, di malam yang penuh berkah ini ada satu doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Doa ini begitu istimewa, mengandung rahasia, pengampunan, dan keberkahan. Jika kita mengamalkannya dengan penuh keyakinan, insya Allah dosa-dosa kita akan dihapuskan dan hidup kita akan diliputi keberkahan. Apa doa tersebut? Dan bagaimana cara kita agar tidak melewatkan malam penuh kemuliaan ini? Sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video hikmah lainnya. Dan tuliskan di kolom komentar apa doa terbaik yang ingin kamu panjatkan di malam Lailatul Qadar. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kemuliaan Lailatul Qadar dalam Al-Quran. Bayangkan, satu malam yang nilainya lebih baik dari 83 tahun ibadah tanpa henti. Jika kita diberikan umur panjang, belum tentu kita mampu menghabiskan 83 tahun penuh dalam ketaatan. Tetapi dengan satu malam Lailatul Qadar, kita bisa mendapatkan pahala yang setara atau bahkan lebih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Qadar ayat ke-1 sampai ke-5. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, yaitu Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Maka sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat ke-1 dan ke-5. Dari ayat ini kita bisa memahami bahwa malam ini bukan sekedar malam biasa. Ini adalah malam di mana Al-Quran pertama kali diturunkan. Malam yang penuh keberkahan, malam yang menjadi saksi turunnya malaikat-malaikat Allah, dan malam yang penuh kedamaian hingga fajar menyingsing. Salah satu keistimewaan terbesar Lailatul Qadar adalah dikabulkannya semua doa yang dipanjatkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bisa kita bayangkan seberapa besar rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala curahkan kepada hambanya yang bersungguh-sungguh mencari malam ini. Betapa ruginya jika kita melewatkannya hanya karena sibuk dengan urusan dunia.
Para sahabat Nabi bahkan rela menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan dengan ibadah tanpa henti, karena mereka tahu bahwa kesempatan ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Sebab kita tidak pernah tahu apakah tahun depan kita masih diberi umur untuk bertemu dengan Ramadan lagi. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pun mencontohkan itikaf, yaitu berdiam diri di masjid pada 10 malam terakhir Ramadan untuk fokus beribadah dan mencari keberkahan Lailatul Qadar. Malam yang penuh keberkahan ini juga menjadi saat di mana malaikat turun membawa kedamaian dan ketenangan. Dalam ayat 4 surat Al-Qadar disebutkan bahwa pada malam tersebut para malaikat dan Jibril turun ke bumi dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Ulama menjelaskan bahwa turunnya malaikat adalah bentuk keberkahan luar biasa bagi umat Islam, karena malaikat tidak turun kecuali untuk membawa rahmat, keberkahan, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, malam ini juga disebut sebagai salam, yaitu kedamaian hingga terbit fajar. Itu artinya malam ini dipenuhi dengan ketenangan, tidak ada keburukan atau kejahatan yang terjadi, dan orang-orang yang menghidupkannya dengan ibadah akan merasakan kedamaian hati yang luar biasa. Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang merasakan kebahagiaan yang sulit dijelaskan ketika mereka menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan dengan sholat, zikir, dan doa. Lalu kapan malam Lailatul Qadar terjadi? Salah satu misteri terbesar dalam Islam adalah kapan tepatnya malam Lailatul Qadar terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sengaja merahasiakan waktu pastinya agar kita benar-benar bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Rasulullah SAW hanya memberikan petunjuk bahwa malam ini berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan pada malam-malam ganjil." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini berarti malam tersebut bisa jatuh pada malam ke-21, 23, 25, 27, atau 29. Namun, meskipun ada banyak pendapat yang menyebutkan bahwa Lailatul Qadar sering terjadi pada malam ke-27, bukan berarti setiap tahun malam tersebut pasti jatuh di tanggal yang sama. Ada kemungkinan bergeser di tahun-tahun tertentu. Dan inilah hikmah di balik perintah untuk mencarinya dengan bersungguh-sungguh dalam ibadah sepanjang 10 malam terakhir. Lalu mengapa Allah menyembunyikan malam ini? Para ulama menjelaskan bahwa jika Lailatul Qadar memiliki tanggal yang tetap setiap tahun, maka banyak orang yang akan beribadah pada malam tersebut dan mengabaikan malam-malam lainnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan waktunya agar umat Islam selalu tekun dalam ibadah. Tidak hanya pada satu malam, tetapi di setiap 10 malam terakhir Ramadan. Hal ini juga merupakan ujian bagi kita. Apakah kita benar-benar mencintai ibadah dan ridha Allah, atau hanya ingin beribadah di saat-saat tertentu demi mengejar pahala semata? Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwa Lailatul Qadar bisa berpindah-pindah setiap tahunnya, bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui apakah kita telah mendapatkan Lailatul Qadar? Ada beberapa tanda yang disebutkan dalam hadis dan penjelasan para ulama. Di antaranya adalah udara yang terasa sejuk dan tenang, malam yang tidak terlalu panas maupun terlalu dingin, serta keesokan harinya matahari terbit dengan cahaya yang lembut, tidak terlalu menyilaukan. Dalam sebuah hadis dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya tanda Lailatul Qadar adalah matahari terbit di pagi harinya dalam keadaan jernih tanpa sinar yang menyilaukan." Hadis riwayat Muslim. Meski begitu, tanda-tanda ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang benar-benar menghidupkan malamnya dengan ibadah. Karena itu, daripada sibuk mencari tanda-tandanya, lebih baik kita fokus beribadah dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ketulusan. Semoga kita termasuk hamba yang diberi kesempatan untuk merasakan keberkahan Lailatul Qadar dan mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa kita.
Di malam Lailatul Qadar ada satu doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, yaitu bunyinya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya ulangi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa ini mengandung permohonan ampunan yang sangat dalam, bukan hanya karena meminta ampun atas dosa-dosa kita, tetapi juga berharap agar Allah menghapus jejak dosa itu seolah-olah kita tidak pernah melakukannya. Malam Lailatul Qadar adalah malam penuh rahmat, maka sudah sepantasnya kita manfaatkan untuk memohon ampunan sebanyak-banyaknya. Jangan sia-siakan kesempatan ini dengan kesibukan dunia yang tak ada habisnya. Kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih diberi kesempatan untuk bersujud, untuk berdoa, untuk memohon ampunan Allah. Betapa banyak orang yang Ramadan tahun lalu masih bersama kita, tapi kini sudah tiada. Betapa banyak dari mereka yang berharap bisa kembali dan memperbanyak ibadah, tetapi tak lagi diberikan kesempatan. Kita memang masih diberi umur, kita masih diberi kesempatan, maka jangan sia-siakan itu. Malam Lailatul Qadar bukan hanya tentang mencari pahala besar, tetapi tentang mencari ampunan Allah. Maka dari itu, jangan sampai malam-malam terakhir Ramadan berlalu begitu saja. Mari kita tingkatkan ibadah kita, perbanyak doa, dan mohonlah ampunan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar dan menjadikannya malam pengampunan serta keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.